Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa ma'nahu bihaqiqatil murad. Alhamdulillah kawan-kawan semua, di sore ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul kembali, di mana ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Umar bin Khattab pernah berpesan bahwa jika seandainya ada satu nikmat selain nikmat Islam yang perlu kita pegang teguh adalah nikmat bersama orang-orang yang soleh. Jadi ketika hadir di sini kawan-kawan semua, saya meyakini bahwa ini adalah undangan dari Allah. Undangan bagaimana kita berkumpul, satu visi, satu vibrasi, satu value, punya kesamaan tentang memaknai kehidupan. Ya, bahwa kehidupan ini adalah cuma sekedar numpang lewat, kehidupan ini hanya sementara saja. Bagaimana kita harus menyiapkan bekal terbaik buat kehidupan kita nanti di masa depan. Jadi kalau bicara masalah tentang DAP Foundation, sejujurnya saya gak kepikiran sama sekali bikin kayak beginian, ya. Apalagi namanya sok ngeksis, ya, ada nama-nama saya pula di situ gitu kan. Tapi ya tadi ya, kata yang disampaikan sama Asad tadi awal ya, bagaimana sebuah kebaikan memang perlu terorganisir. Ada kalanya industri keburukan ini merajalela di Indonesia, di sekitar kita, karena mereka terorganisir dengan baik. Sementara industri kebaikan ini tidak diorganisir dengan baik gitu. Berdasarkan itulah akhirnya atas ngobrol juga dengan Kang Randy, antum harusnya bikin ini dan segala macamnya, ya sudahlah saya ngikut. Karena DNA saya tuh nggak ada DNA untuk apa ya, bikin perkumpulan. Saya juga orang introvert ya, by the way teman-teman, jarang ngobrol kalau misalkan belum ditanya gitu kan. Jadi kayaknya rada kurang nyaman kalau misalkan bikin semacam pergerakan, perkumpulan dan segala macam. Tapi lagi-lagi kan katanya kalau kita niatnya itu adalah untuk bantu orang, ya tentu kita juga harus melakukan apa yang kita tidak suka. Ya, kalau kita hanya melakukan apa yang kita suka, tentu kita egois. Rasa-rasanya saya juga malas hadir di sini. Rasa-rasanya Anda juga malas untuk hadir di sini. Tapi tentang keberadaan di sini tentu adalah misi besar. Visi besar bagaimana kita meninggalkan keluarga kita untuk sementara melihat bagaimana orang-orang ngumpul. Jadi itu ya. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa kita ini diciptakan, tugas kita ini bukan cuma sekedar jadi orang baik. Ya teman-teman, jadi ini menjadi latar belakang kenapa kita bersemangat untuk mengamplifikasi ini gitu. Tugas kita bukan cuma sekedar jadi orang baik, tapi tugas kita adalah menjadi sebaik-baiknya orang. Ya, kalau seandainya kita cuma sekedar jadi orang baik doang, rasa-rasanya mungkin Rasulullah gak mungkin bersabda tuh, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tapi tugas kita sekali lagi bukan cuma sekedar mencukupkan diri saja. Di sini banyak rata-rata adalah alumni Billionaire Coach yang saya perhatikan. Dan saya ketemu banyak alumni, kawan-kawan yang mereka tuh berhenti ketika merasa dirinya sudah selesai. Dan itu tidak salah. Sekali lagi ketika teman-teman merasa angka cukupnya di angka sekian, udah benar gitu ya, itu gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia tidak bergerak. Ketika dia hanya sekedar bergerak demi keluarganya saja. Dia merasa tabungannya sudah cukup untuk bisa menghidupi keluarganya, untuk masa depan anak-anaknya, ya sudah. Ketika omset cuma di angka 5-6 miliar sebulan udah cukup gitu. Lantas kita selalu meneriaki ke teman-teman semua, ayo tembusin di angka sekian ratus M, sekian triliun. Ini bukan tentang semangat kita, ini tentang semangat orang-orang yang di sekitar kita. Kenapa? Karena lagi-lagi kita perlu menjadi orang yang sebaik-baiknya orang, yang bermanfaat buat orang-orang lainnya. Itu mindsetnya yang pertama. Yang kedua adalah mindset tentang bagaimana kita ini, teman-teman, ya, meyakini bahwa hidup ini cuma sementara. Artinya, ya kita nggak pernah tahu kematian datang kapan, gitu ya. Maka tugas kita di muka bumi ini adalah menyiapkan bekal terbaik. Menyiapkan bekal terbaik. Nah, menyiapkan bekal terbaik ini banyak cara. Ada orang yang masuk surga dengan ibadahnya, ada yang dengan Al-Qur'annya, ya, hafalannya, dengan menjaga Al-Qur'annya, ada yang dengan sedekahnya, ada yang macam-macam. Nah, kita ini nggak pernah tahu amalan yang kita mau buat akhirnya nanti diterima oleh Allah, isinya adalah apa gitu. Tapi tugas kita menyiapkan itu. Nah, yang menarik adalah karena kita tidak tahu kita ini nanti masuk surganya itu lewat jalan yang mana gitu ya. Maka amalannya itu tidak ada khusus spesial sebenarnya. Tapi apapun yang diperintahkan sama Allah ya kita lakukan saja. Ya, bagaimana jadi orang muhsin seperti yang tadi saya sampaikan di awal.
Bahwa orang-orang muhsin itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di lapang, dalam kondisi lapang dan sempit. Jadi kalau ditanya tentang muhsinin, nanti mungkin disampaikan sama Kang Randy, muhsinin itu seperti apa sih contohnya? Karakteristiknya itu adalah orang-orang yang memang menginfakkan hartanya dalam keadaan maupun sempit. Jadi patokannya itu bukan soal tentang banyak atau dikit, tapi lapang dan sempit. Ukurannya tentang hati. Maka Imam Ghazali pernah berkata bahwa kaya itu bukan soal harta, tapi soal hati. Ya, kaya itu soal hati. Maka konsep berbagi itu, kalau misalkan nanti teman-teman akan berada dalam komunitas Muslim Club itu, bukan soal tentang kaya dan miskin. Berbagi itu bukan soal dari yang kaya ke yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Artinya apa? Orang-orang yang memang sama Allah dikasih kelapangan harta, kekayaan, bisa saja dia itu adalah punya hati yang sempit kalau dia pelit. Orang-orang yang kondisinya itu miskin, tidak punya uang secara harta, tapi kalau dia senang berbagi, dia adalah orang yang sangat lapang, orang yang dermawan gitu. Maka konsepnya itu. Jadi yuk kita biasakan diri lapang sempit tetap berbagi. Apalagi menahan amarah, ya, pengusaha nih ketika omset turun, ketika kesel, ketika ditipu kan pengen bawaannya pengen marah gitu ya. Tapi menahan amarah adalah menjadi salah satu tugas kita menjadi seorang muslim. Apalagi memaafkan. Teman-teman mungkin juga sering dengar cerita bagaimana awal-awal saya waktu bangkrut dulu itu, saya diminta oleh guru saya itu untuk minta maaf ke orang yang nipu saya. Kalau misalkan kita minta maaf sama orang yang kita punya salah itu wajar. Minta maaf sama orang yang nipu kita, yang salah sama kita itu menjadi sebuah, wah ini hati, ini perkara hati. Tapi di sini saya belajar bahwa ukuran keimanan bukan soal gengsi. Artinya apa? Gengsi itu ya cuma di mata manusia aja gitu. Jadi apa yang saya lakukan ketika itu? Saya turunkan ego saya ketemu sama orang yang memang nipu saya, walaupun gak ketemu secara langsung, lewat komunikasi digital, saya minta maaf. Karena guru saya berpesan seperti itu. Minta maaf sama orang yang memang punya salah sama kita gitu. Coba kita lakukan. Apalagi orang musyrik itu di ayat berikutnya, bagaimana kita memohon ampunan, yang meminta maaf sama orang, itu harus kita biasakan. Nah, apalagi pengusaha. Pengusaha ini saya lihat teman-teman dominan di sini pengusaha gitu ya. Pintu masuk surganya tuh bisa banyak. Walaupun jebakannya bisa banyak juga. Ya. Teman-teman mungkin sering dengar hadis yang mengatakan bahwa anak Adam mati meninggalkan semua akan terputus amalannya kecuali 3 perkara gitu ya. Mungkin juga teman-teman hafal semuanya. 1, waladun solehun, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan ibu bapaknya gitu ya. Yang menarik di sini adalah dalam konteks hadis tersebut Rasul mengatakan dengan kata walad, bukan ibnun ya. Di mana waladun itu bukan tidak selalu melulu tentang anak kandung. Ketika Anda sebagai pengusaha, Anda punya karyawannya benar, sholatnya benar, sedekahnya benar, amalannya segala macam, insya Allah kecipratan pahalanya. Itu konsepnya. Jadi karyawan kita, pasukan kita, penjualan kita, ketika itu mereka baik, insya Allah membuat kita juga makin lebih baik. Waladun solehun. Yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya. Yuntafaku alaih. Jadi konsep bahasa Arab dalam hadis tersebut adalah bukan ilmu yang bermanfaat sebenarnya. Ilmu yang diambil manfaatnya. Jadi ilmu yang diajarkan. Nah Anda kalau ngajarin tim Anda, mintarin tim Anda, itu adalah manfaat yang Anda bagikan. Jadi bukan cuma sekedar bermanfaat gitu ya, tapi diajarkan. Dalam workshop saya beberapa, saya sering sampaikan, tugas leader, owner adalah bikin tim, create tim. Gitu ya. Tim inilah yang akan terus meng-create orang-orang di bawahnya. Yang orang-orang inilah yang nanti menjadi sebuah motor peradaban buat kita semua. Dan itu potensial buat kita. Kita tuh punya orang-orang ya punya ilmu yang kita bisa diambil manfaat dari situ. Dan yang ketiga adalah sedekah jariyah. Dan di sini adalah wakaf. Ya, maka beberapa usaha juga entitas saya di sini juga ada beberapa CEO-nya gitu ya. Saya udah wakafin gitu ya. Doanya sederhana ya karena kita nggak pernah tahu wafat kita kapan. Jadi wakafin segera mungkin sebelum wafat itu datang gitu ya. Yang kedua ya semangatnya adalah semangat gak cuma sekedar hidup sendiri tapi juga bisa menghidupi banyak orang. Yang ketiga adalah semangat tentang berdakwah. Ya teman-teman juga sama-sama tahu bahwa bisnis ini pilihan. Ya, dakwah itu kewajiban. Saya mungkin bukan ulama gitu ya, bukan ustadz gitu ya.
Tapi saya coba menanamkan nilai-nilai keagamaan spiritualnya dalam setiap konsep training dan juga workshop saya. Kenapa? Karena saya meyakini dakwah adalah sebuah kewajiban. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, seperti yang tadi disampaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya. Maka sama-sama lewat DP Foundation ini harapannya adalah 3 alasan tadi menjadi penguat kita akhirnya bahwa kita ini perlu ngambil peran lebih, gak cuma jadi pengusaha, gak cuma jadi orang biasa. Ya, banyak orang bilang kan, kenapa kemurkaan ini selalu merajalela? Nah, orang baik diam. Ya. Kenapa saya bikin workshop, teman-teman? Ada mungkin yang ahli workshop kayak saya. Mana ada workshop yang pas ngisi materi, bawain dalil, bawain Quran gitu ya. Mana ada workshop yang tengah jalan ada duha time. Dibisaih wa nahwat. Mungkin baru aja di Billionaire Coach mungkin. Ya. Kenapa? Karena saya gemuk cuma komen doang. Yuk turun aja lah. Biarkan orang nyinyir kita, gak apa. Yang penting kita sesuai dengan apa yang kita mau. Dan memang pesannya pun kan begitu. Luqman itu pada saat menyuruhkan kepada anaknya, dia konsekuensi jadi orang muslih ya. Bedanya orang soleh sama muslih apa sih? Muslih itu adalah soleh itu untuk dirinya sendiri, muslih itu pengen ngajak orang lain jadi soleh juga. Nah, nanti ketika teman-teman support totalitas DP Foundation ini berada di Muslim Club, pasti siap tuh kena yang kayak gitu ya. Dinyir, dicibir dan segala macam. Ya, semoga lagi-lagi Allah kuatkan langkah kita. Allah mudahkan segala macam impian kita untuk bisa bantu orang-orang di sekitar. Jadi itulah terbelakangnya kawan-kawan, mungkin nanti akan dilanjutkan sama Kang Randy. Intinya adalah saya mohon doanya dari kawan-kawan semua. Semoga DP Foundation ini menjadi salah satu hal yang mungkin menjadi wasilah kebaikan buat banyak orang-orang di sekitar kita tentunya. Karena banyak orang membutuhkan kontribusi dari kita semua. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semua yang terhormat Kang Dewa dan seluruh jajaran internal yang hadir, DP Foundation dan semua kawan-kawan yang Masya Allah tabarakallah dari Samarinda datang, Wak. Dari Samarinda, Balikpapan, Jogja, Masya Allah terima kasih. Ini bukber memang sangat mendadak sekali, pikirannya cepat, eksekusinya juga cepat, Kang Dewa juga dukung. Masya Allah tabarakallah bisa terselenggara dengan baik sehingga hari ini. Saya sebetulnya belum saatnya naik panggung Pak, tapi Kang Dewa tadi di WhatsApp bilang, Ani nggak mau ngomong panjang-panjang katanya gitu. Pokoknya untuk foundation ini emang Dewa nggak mau nulis banyak-banyak, nggak mau ngomong panjang-panjang, pokoknya transfer aja. Setuju ya Pak ya? Yang penting Kang Dewa ini transfer aja. Nah, pokoknya yang penting nyediain uangnya gitu. Maka saya pada kesempatan ini nanti izin Bapak Ibu sekalian sesi ini sampai 16.50. Insya Allah nanti salah satu amaliyah dari DP Foundation adalah Fun Day 400 santri hufaz. Nanti insya Allah ada seremonial penyerahan insya Allah 500 juta rupiah dari Kang Dewa ke panitia santri hufaz. Ini join program 2 entitas. DP Foundation dari Kang Dewa 500 juta, dari BL Kosmetik 500 juta, 1 miliar kita membahagiakan, memuliakan 400 santri hufaz insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu, kenapa DP Foundation ini ada gitu loh. Jadi saya sama Kang Dewa ini sebetulnya hubungannya ini unik ya Pak ya. Jadi Dewa ini adalah orang yang sangat ingin saya kembali bisnis sebetulnya. Makanya dibuatin Quranic Management, didorong juga bisnis klinik dan seterusnya. Tapi saya nggak bisa membohongi, baik darah saya, di sini saya juga bawa istri saya, Kak Ana ya. Udah pada tahu Kak Ana, Masya Allah tabarakallah dengan balai sajinya, berkaboksnya itu kami berdua pun DNA-nya itu udah nggak bisa lagi Pak, DNA bisnis. Kak Ana ini kemarin ke Beri El Maki niat dagang baju, beli baju sampai masjid bagi-bagi. Itu namanya DNA, DNA. Emang DNA-nya udah emang susah DNA hitung-hitung Pak. Kami masjid baru 2 tahun kemarin akhirnya sama istri musyawarah gratis umroh 15 packs.
15 packs gratis umroh. Dari Balai Saji 7, dari masjid 8. Jadi memang otak kami itu udah soak-soak. Nah ini Dewa ini pengen dorong terus. Nah karena hubungan kami ini terus kita ngobrol ya, terus kita berdialektika terus. Kita juga menyadari bahwa kita juga nggak bisa menegasikan. Misalnya kayak saya ke Dewa, ente dunia terus, kapan akhirnya? Nggak bisa begitu juga. Karena dalam Quran ada 2 konsepnya. Yang pertama, wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Wa ahalallahul bai'a wa harama riba. Dihalalkan dagang dan diharamkan riba. Yang kedua, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Dihancurkan riba dan disuburkan sedekah. Itu di Al-Baqarah ayatnya mepet. Maka seluruh ulama tafsir sepakat pilar ekonomi umat harus 2. Yang pertama dagangnya mesti kenceng, bisnisnya mesti kenceng. Yang kedua adalah sedekahnya mesti kenceng. Inilah yang sebetulnya harus kawin bainal commercial fight ya, dan juga filantropinya. Filantropinya juga harus jalan. Kalau kita lepas umat ini pada market begitu saja, saya ngomong sama Dewa, wah kalau misalnya umat ini antum cuma dorong untuk kaya, misalnya accelerate kayak sampai ratusan M, ini Masya Allah. Saya ngobrol sama Kang Dewa ini, makanya penting komunikasi kita terbuka ya Bapak Ibu ya. Jadi Kang Dewa ini kan gayanya funneling kan, jadi ngomong di orang banyak ngomongnya gini, nanti ngomong di alumni ngomongnya seperti ini, nanti ada informasi kecil dia juga ngomongnya di kelas kecil. Jadi Kang Dewa itu betapa kagetnya, optik ya salah satu perusahaan optik, sebelum antum masuk berapa? Sebelum Kang Dewa masuk 500 juta habis antum masuk? Hampir 4 miliar Pak. Dalam waktu berapa? 4 bulan Pak. Mana tepuk tangan ini? Tangan Bapak Ibu. Masya Allah. 500 juta Kang Dewa belum masuk, Kang Dewa join akuisisi 4 miliar. Nah saya ngomong sama Kang Dewa, wah ini kalau antum cuma bikin kaya. Ini nanti cuma terjadi pusaran uang masuk ke sebagian orang besar. Tapi kita harus tanggung jawab pada pemerataannya gitu. Maka Kang Dewa juga sepakat. Kalau Kang Dewa enak, saya udah ngelihat Excelnya. Dapat berapa langsung bagi 2. Setengah untuk amaliyah ya. Dan karena saya juga tanda petik jagain anak-anak, jagain teman-teman di DP Foundation, saya nggak terlibat di struktur Bapak Ibu. Karena saya juga punya banyak entitas dakwah, saya diminta Kang Dewa nemenin. Itu betul-betul Kang Dewa komit transfer, Kang Dewa komit masukin ke yayasan untuk kemudian dioperasikan ke dana sosial. Intinya apa? Kita harus berpikir gimana supaya kayak Kang Dewa ini rada banyak gitu loh. Maksudnya kalau Kang Dewa aja 1M kan 1000 Kang Dewa berapa tuh Bu? Pak? 1 triliun gitu loh. Dan Bapak Ibu sekalian, memang ada segmen yang gak bisa disentuh oleh orang seperti saya di masjid. Ya, saya, Kak Ana, dan juga para beberapa tentu di sini banyak filantropis yang hadir yang saya gak bisa sebut satu persatu. Kadang-kadang kita bisa campaign 10 ribuan, 20 ribuan. Ayo Pak, infak dari 10 ribuan, scan QRS-nya. Pagi ini saya dapat kalimat panjang, Ustadz, ya Allah Ustadz gini, Masya Allah, luar biasa. Betapa harunya, ya. Dan begitu transfer 20 ribu. Kita juga gak bisa ngenyek Pak angka 20 ribu itu. Bisa jadi itulah saldo terakhirnya. Paham ini maksudnya? Jadi dia udah, Ustadz saya mau dukung Ustadz gini. Kemudian transfer 20 ribu. Dan itulah perjuangan dia. Itulah uang terakhirnya. Maka itulah segmen yang bisa kami komunikasikan. Itulah segmen yang orang-orang masjid, orang-orang bergamis seperti ini. Ya. Yang misalnya sepatunya Skechers, kalau situ kan sepatunya beda. Oh Skechers juga, oh iya. Oh baru beli, oh rendah hati ya. Oh iya. Sambil mampir ya. Iya kan, yang biasa nggak pakai, biasa saja bukan. Kalau Kang Dewa kan juragan Metro TV, udah setara Reno Bara, ya nggak? Berarti Wiwin Supia setara Syahrini udah ya. Kayak gitu kan. Reno Bara udah satu panggung ya. Berarti sama Maya Estianti udah deket. Masya Allah, tabarakallah. Ini Kang Dewa udah juragan Metro TV. Hadir, ngelihat muka Kang Dewa, orang bisa komunikasi. Nah orang masjid Pak gak bisa gak komunikasi ke segmen itu gimana? Jadi saya bilang sama Kang Dewa, wah gimana kalau ini diseriusin aja lah. Daripada yang flexing orang lain tempel-tempel stiker gitu kan. Gimana kalau misalnya kita aja yang tempel stiker gitu. Gimana kalau kita aja yang udah langsung DP Foundation. Saya bilang kayak gitu sama Dewa. Saya dorong sama Dewa. Dewa ini juga Masya Allah tabarakallah walaupun orangnya berani gitu ya, ngepost dan segala macam, sebetulnya dia rada-rada risih juga gitu.
ngelihat DP Foundation ini udah kayak kepemenangan pilkada gitu. Nama di mana-mana gitu. Kadang-kadang dia risih juga gitu. Tapi saya bilang jangan sampai umat ini kemudian akhirnya ya sebetulnya DP Foundation juga lahir rame-rame Crazy Rich ya. Rame-rame binary option, rame-rame afiliator. Karena kami merasa bahwa jangan sampai umat ini salah kiblat. Saya bahkan Bapak Ibu sampai clear ngomong sama Kang Dewa, wah penghasilan antum ini bisa dipertanggungjawabkan nggak pajaknya? Money laundry atau ada pajaknya benar? Dia bilang saya bayar pajak benar. Ya ada Kang Mirza juga saya konfirmasi. Karena kita mau ini semua legal standing. Maka dari itu Masya Allah Tabarakallah lahirlah sebetulnya DP Foundation ini untuk apa? Mengelola dana yang diniatkan Kang Dewa dengan lebih baik. Itu saja. Tapi selain itu, ini juga diniatkan menjadi daya ungkit. Boleh Bapak Ibu sekali diulangnya apa? Daya ungkit. Bukan daya ungkit profit, tapi daya ungkit kebaikan yang lebih besar. Sementara saya coba tes aja ya, tes ombak di awal ya, tes ya Pak, tes. Iya, tes paneling. Bapak Ibu, kalau ngelihat nih, ini saya belum jelasin nih Musinin Club dan seterusnya. Saya minta siapa dari Bapak Ibu yang kalau misalnya DP Foundation buka kesempatan, ayo Bapak Ibu sama-sama berjuang, DP Foundation buka kesempatan untuk nggak cuma dana Kang Dewa saja. Siapa yang mau terlibat angkat tangan? Silakan. Semuanya terlibat. Allahu Akbar. Masya Allah, itu dia. Maka dari itu ini bukan tempat untuk kemudian, ini bukan tempat DP Foundation untuk kemudian mengelola dana Kang Dewa saja, tapi kemudian untuk daya ungkit. Ya, saya coba ngitung-ngitung deh, alumni Billionaire Coach tuh 3.000 orang ya. 2.000-an ya. Accelerate itu yang 60 juta 5 hari. 40 juta 4 hari ya. 40 juta 4 hari itu ada sekitar 100, nggak nyampe, baru sedikit. Tapi alumni Billionaire Coach lah yang satu kali pelatihan bisa spending sampai 7, 15, 12 juta, itu ada berapa? 2.000 orangan. Belum lagi checking di YouTube-nya beliau. Kan kalau Billionaire Coach mungkin interaksinya itu pada pembelian ya, pada pelatihan. Transaction. Tapi kalau kita lihat YouTube mau 1 juta ya Pak, 400 ribu. Yang mau 1 juta IG ya. IG mau 900 ribu. Oh lupa, saya juga ini mensupport. Kita doakan kemarin Lovepreneur Kang Abai. Ada Kang Abai saya lihat, Masya Allah. Tepuk tangan buat Lovepreneur ya. Dan VJ, teman-teman produser Teladan ya, Teladan Sinema, Masya Allah. Sorry Bang, kemarin gak ke Gala Premier, ya ada trauma batin dikit ya, sorry Bang, thank you. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, nah kembali lagi DP Foundation bukan cuma tempat DP Foundation mengumpulkan dana, tapi kita juga pengen ini jadi leverage naik ya, leverage untuk kemudian nanti teman-teman bisa terlibat. Bayangkan 2.000 lalu kemudian 900.000 itu bisa dimobilisasi pada kaidah tertentu. Nanti saya coba jelaskan di sesi akhir buka puasa pada kesempatan kali ini. Tapi itu yang sebetulnya kita ingin hadirkan di DP Foundation. Nah, menutup sesi DP Foundation ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin pada kesempatan kali ini kita bicara 3R. Kita bicara 3 apa? 3R, revival, coba lagi, revival, reconnect, resonance. Jadi revival, reconnect, resonance. Kita bicara revival dulu. Kita harus terbuka dan harus jujur ya. Sebetulnya peradaban Islam itu maju karena ada 5 pilar ekosistem yang dijaga oleh Rasulullah. Yang pertama adalah pilar ulama, pilar orang-orang pintar. Maka Anda akan melihat sahabat yang periwayatan hadisnya ribuan. Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Itu periwayatannya luar biasa. Tapi Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah pernah pingsan di majelis Nabi. Ditanya sama sahabat, "Hei Abu Hurairah, kenapa kamu pingsan? Sakit apa?" Apa kata Abu Hurairah? Lapar. Apa? Lapar. Ilmunya tinggi tapi harus mendapati kemiskinan yang begitu luar biasa sehingga lapar. Kalau yang tadi teriak lapar itu emang karena jelang bukanya udah curiga sahur belum tuh itu. Jadi Bapak Ibu yang pertama ekosistem alim. Ekosistem apa?
Alim. Dan orang alim ini ndak harus kaya Bapak Ibu. Kenapa? Lo tiap hari di Masjid Nabawi ngaji. Yang dagang Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, Abdullah bin Tolha itu yang dagang. Yang tiap hari ngaji sama Nabi ya itu tadi. Jadi ilmuwan, periwayatannya ribuan hadis. Maka Ustadz Budi Asyari menjelaskan dalam sirahnya, kenapa Abu Hurairah bisa 5.000 hadis lebih, kenapa Umar bin Khattab enggak? Karena Umar bin Khattab tugasnya di pasar, tugasnya market, tugasnya perluasan politik, tugasnya ekspansi. Yang pertama ekosistem apa? Alim. Ekosistem orang alim dan orang berilmu ini bawa gagasan. Di Indonesia kita kenal, kemarin juga ketemu sama Kang Dewa Kaprayoga, Kiai Lukmanul Hakim. Itu orang yang punya brilian gagasan. Beliau bawa gagasan. Nah orang alim ini gak bisa berdiri sendirian. Dia harus dibantu oleh syababun mukhlis. Apa? Syababun mukhlis. Yaitu orang anak muda yang ikhlas. Jadi harus ada engine-nya. Harus ada penggeraknya. Kita kalau bicara syabab, kita selalu bicaranya mikirnya anak muda. Padahal kalau kita bicara syabab, bicara tulab, bicara yang bergerak, itu ya nggak harus anak muda, yaitu orang-orang yang memang menjalankan gagasan itu. Ada gagasan wakaf produktif, jalannya di tangan siapa? Teman kita ya, Sandi Nopiandi di Sukabumi. Sekarang punya peternakan, pangan dan seterusnya. Jadi ada orang-orang yang tangannya, Masya Allah, ini kemudian bisa menjalankan gagasan. Kayak Luqman bilang, it'amul ji'an, kasih makan orang, ya. Lalu kemudian jangan pilih-pilih, masuk surga lewat pintu makanan. Ditangkap oleh Kak Nirwana jalanin itu dengan balai sajinya. Itu syabab. Jadi ada gagasan, ada segmen alim, ada segmen penggerak. Coba sama-sama, ada segmen alim, ada segmen keduanya penggerak. Udah berapa pilar ini? Pilar orang berilmu, pilar orang penggerak. Ada gagasannya, harus ada yang menggerakkan. Makanya waktu ngomong sama Kang Dewa, idenya Maret, kenapa baru dieksekusi sekarang? Ukurannya adalah ukuran eksekusi. Kita nggak mau cuma bikin-bikin, lempar-lempar logo, tapi nggak ada eksekusi. Alhamdulillah Bandung, pusaran anak mudanya, kita udah pilih-pilih, Kang Dewa juga udah ngeliat, udah interaksi. Akhirnya dibangunlah struktur Kang Asad dan kawan-kawan di struktur eksekutif ngejalanin ini. Jadi ada gagasannya, ada penggeraknya. Yang ketiga, ada ide, ada orang yang ngejalanin. Tapi tidak ada bensin. Jalan atau enggak ini kira-kira? Jalan atau enggak Bapak Ibu? Ada ide besar, ada yang ngejalanin, tapi tidak ada bahan bakar. Susah. Mau gimana kita? Ya Allah Bapak Ibu sekalian, saya baru merasakan barokah. Barokahnya banyak uang tuh Masya Allah. Barokahnya kelola banyak uang tuh Masya Allah. Jadi rapat Bapak Ibu di Trans ini. Saya ceritain gak apa-apa ceritain. Rapat di Trans Bapak Ibu sekalian. Kang Dewa ini sama Mas Agus BL udah ready 1M. Uangnya emang belum ada di mata. Cuma kita udah believe 1M. Kita akhirnya ketemu, saya nemenin teman-teman lobby Trans Studio Bandung. Bapak Ibu tahu ya? Trans Studio Bandung turun dikit nih wahana main Trans Studio Bandung. Jadi waktu lobby itu ada dua pilihan. Kita cuma masukin santri bayar. Yang kedua close for public. Apa yang kedua? Close for public itu satu Trans Studio Bandung di book. Wah ini rada sakti. Nah waktu itu permintaan sampai 1 miliar. Waktu itu permintaan sampai 1 miliar. Jadi sewa, bayar tiket dan segala macam makan 450. Dan untuk biaya nutupnya itu sampai 500 sampai 1M. Pada akhirnya kita jujur gak punya dana segitu karena kita gak kelola. Akhirnya saya bilang sama teman-teman TSB, saya juga izin sama Kang Dewa, Kang udah kita gak usah close for public, sekalian kita syiar. Tapi transfer besok. Nah ini udah mulai deg-degan orang trans ini. Oh Pak transfer besok? Iya transfer besok. Udah mulai pucat dikit nih transfer besok. Begitu udah jelas kita udah mau transfer, kita udah gak nego segala macam. Akhirnya Pak ini dari manajemen bahkan konon mudah-mudahan ini juga sinyal baik. Pak Khairil Tanjung juga ternyata membersamai rapat dan akhirnya diambil keputusan. Trans Studio Bandung 17 April Santri Fun Day Santri 4.000 hufaz, 400 hufaz. Ditutup untuk umum khusus untuk acara DEP dan BR. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi mana wahana yang mau nyala on. Nanti Bapak mau petugas kami pakai jilbab semua. Nanti mana pentas yang enggak bagus kita tutup. Jadi 17 April itu jadi TSB Syariah. Jadi satu hari ini di booking nih. Enaknya punya uang tuh ya.
Iya kan? Tapi kata Dewa, jangan sering-sering. Pusing juga Dewa sering-sering. Masya Allah, tabarakallah. Memang uangnya nggak ke rekening Randy Saputra, Bapak Ibu sekalian. Nggak lewat ke rekening Randy Saputra, nggak lewat juga ke rekening Berkah Box. Bisa dicek sama istri. Ya, bukan nggak donasi Dewa itu, belum aja kayaknya. Sekalian kirim sinyal aja ya, itu ya. Jadi walaupun rekeningnya nggak masuk yayasan yang saya kelola, tapi melihat itu bahagia sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau ada bahan bakar, many things we can do. Many things we can do. Ustadz, saya punya santri dari Cirebon butuh 2 malam gini. Ada lihat anggarannya. Book hotel, sakti, uangnya ada. Kita butuh tas beli segala macam. Nah ini dia, gagasannya ada, mau memuliakan, belikan tas, belikan ini, belikan itu. Pas uangnya ada, enak Bapak Ibu. 3 hal ketemu. Gagasan, penggerak, dan bahan bakar. Itu mengapa ekspansi Qadisiyah, perang Qadisiyah. Perang Yarmuk, jalan semua. Syababnya Khalid bin Walid, bohirnya Abdurrahman bin Auf, pemikirnya Mu'adz bin Jabal, pemikirnya Nabi Allah Muhammad SAW dengan Abu Hurairah. Nah, pemikirnya Amr bin As yang buka Mesir, pemikir-pemikir. Yang perang ada, yang mikir ada, duitnya ada. Ini jalan semuanya. 3 segmen ini, ayo sama-sama. Tadi apa? Alim, penggerak, lalu apa? Pendana, segmen saudagar yang dermawan. Maka kalau 3-tiganya berkumpul biasanya membantu orang sulit, maka muncul segmen keempat. Du'aul mustad'afin. Coba lagi. Du'aul mustad'afin. Ya Allah Pak. Ya. Saya cerita saya dulu, The Givers Al-Latif ya, yang kemudian kita inisiasi ya, dijalankan sama anak-anak muda Bandung, itu beras cuma sekilo Pak, habis pengajian di Al-Latif Saninten. Du'afa nunggu Pak, 1,5 jam. Mau nunggu apa? Beras Mas 1 kilogram. Beras 1 kilogram tuh ditunggu. Berapa beras? How much? How much beras 1 kilo? How much beras 1 kilo Pak? 12.000, 11.000, 10.000. Ditunggu Pak. Ada yang berharga sekali. Saya saran Bapak Ibu jalan ke Balai Saji Antapani, platformnya ke Ana. Saya duduk di situ, ada tukang sol sepatu datang ya. Kalau Balai Saji independensi yayasannya ke Ana, saya dan istri ada di Berkah Box. Itu sol sepatu tuh datang Pak. Saya nanya sama yang makan di Balai Saji itu, Pak. Dia pertama ngomong gini, masa promo ya? Kata dia gitu. Ini gratis apa masa promo? Saya bilang ini nggak masa promo Pak. Ini memang nggak restoran komersil, ini memang makan silakan makan gratis. Yang menarik si bapak ini ngomong gini, saya dikasih nasi bungkus udah sering di jalan. Saya dikasih nasi box sudah sering. Tapi saya dibawa masuk ke restoran, dikasih sirup, dikasih es, disuruh duduk, dimanusiakan. Maksudnya dia bilang baru kali ini diajak makan di dalam, itu dari dagang dari tahun 71 di Bandung, baru itu tahun itu. Baru hari itu dia merasakan diajak ke dalam. La haula wala quwwata illa billah. Ini Pak yang nanti buka pertolongan Allah. Ini Pak yang nanti buka pertolongan Allah supaya kemudian ya hitungan pajak nggak tinggi-tinggi amat lah ya Pak ya. Dari muka-mukanya udah banyak deg-degan ini Pak ya. Mudah-mudahan dengan doa mustad'afin ini Allah Subhanahu wa taala bantu kita, karyawan kita jadi bagus-bagus. Saya ngeliat Kang Dewa tuh. Saya juga tahu tuh ceritanya sama Kang Tendi karena saya sering ke Cirebon sama Kang Tendi, salah satunya platformnya KBM, ngobrol, jadi platform novel. Miliaran. Kalau saya dengar ceritanya rada dongkol juga. Karena cuma gini doang. Akhirnya kalau kita ngomong cuma gini doang ya. Tendi udah kerja mati-matian. Tapi Masya Allah, ketemu, jadi. Ketemu, jadi. Nah ini coba segmen yang keempat, Du'aul Mustad'afin. Kalau 4-4-nya sudah ada, apa kata Rasulullah, maka akan lahir pemimpin yang adil. Yang kelima ini gak usah kita bahas Pak, sensitif ya. Jadi yang kelima ini akan hadir pemimpin yang adil kalau 4-4-nya udah ada. Nah maka kawan-kawan sekalian, apa sih DP Foundation ini? Yayasan yang mengorganize. 1, dananya Kang Dewa, distribution. Saya aja baru cerita, saya co-foundernya Kang Dewa, itu DM penuh Pak. Pinjol, tolong disampaikan ke Kang Dewa. Ada kali 1 hari 20, apalagi DM-nya beliau. Nah sekarang udah dirapikan salurannya ke foundation. Ada Ustadz Asad, ada kawan-kawan. Nanti bisa ngomong ke sana, diratifikasi nanti bantuannya. Jadi untuk merapikan. Tapi yang kedua untuk leverage, untuk daya ungkit.
Saya mikir jangan Dewa doang dong yang 500 juta. Ini orang Masya Allah. Begitu ketemu Kang Dewa bisik tuh 400 miliar tuh. Apa? Kaget juga saya. 400 miliar tuh Bapak itu. Ternyata banyak Kang Dewa ini 400 M, 300 M. Yang kemudian 500 juta Pak, Masya Allah. Ada mitranya Kang Dewa kemarin juga support ya. Saya sebut aja lah Mas Agus BL. Itu transfer sambil ketawa Pak. Udah ya kami transfer ya 250 juta. Hehehe. Ini transfer kayak transfer 25 ribu Pak. Hehehe. Saya bilang kapan nih ketemu orang transfer 250 juta pakai hehehe. Dan saya udah bilang, brother transfer aja 25%, 112 juta 500. Saya bilang ke grup para. Mas Agus bilang, bisa gak lebih? Oh bisa begitu Pak. Ada orang yang kita suruh transfer 112 juta, dia ngomong bisa gak lebih? Bisa gak lebih? Gak enak nih kalau kurang-kurang transfernya. Ada yang selek-selek begitu rupanya Pak. Nah maka DP Foundation ini pengen ngejaring yang otaknya rada-rada gitulah ya. Rada-rada untuk umat. Gak mikirin diri sendiri lagi gitu. Kalau ada sesuatu di break untuk umat. Karena saya ngitung kalau ketemu kayak Kang Dewa 10 aja 5 miliar. Kalau ketemu kayak teman-teman aja Masya Allah sekian udah Masya Allah luar biasa. Sudah 452 setelah ini ada session penyerahan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, Masya Allah tabarakallah. Itu tadi apa? Revival. Coba lagi apa? Revival. Artinya gimana supaya kita bangkit lagi seperti masa kejayaan Islam itu. Kita harus tegakkan 5 segmen ini. Alim udah banyak yang ngurusin. Kiai Lukman, saya dan seterusnya keliling. Dan juga resonansi Kiai Lukman dan beberapa para dai-dai muda berpikir. Ini udah ada yang ngurusin. Segmen penggerak udah sangat banyak. Ya, yang kemudian mendevelop ini juga. Segmen yang kemudian menggerakkan. Ya, ini udah pilar yang kedua. Segmen yang ketiga, nah ini segmen yang ketiga belum ada yang ngurusin nih. Penggila-penggila sedekah para saudagar yang dermawan belum ada yang ngurusin. Mudah-mudahan panglimanya Kang Dewa di depan. Amin. Ya, kan gak enak kalau saya yang di depan, emang lu sedekah Ren, kagak, gue koordinator. Ya udah kan, nggak lucu Pak. Kang Dewa mesti di depan, yang emang menunjukkan amaliyah. Nah makanya saya dorong Kang Dewa maju supaya apa? Jadi panglima di depan, tunjukin. Ya. Jadi kalau sekarang teman-teman anggaplah 10, 5 juta Kang Dewa 500, besok teman-teman 500 juta, Kang Dewa mesti 2 triliun sedekahnya. Amin. Nah, sekali nitip pesen. Ya. Nah, jadi jangan cuma 500 juta terus gitu kan ya. Naikin gitu kan. Ini namanya revival. Ini namanya apa? Revival. Yang kedua Bapak Ibu, nanti saya jelaskan setelah jam 5, setelah nanti acara seremoni ini saya jelaskan pakai flip chart. Reconnect. Coba lagi Pak. Reconnect. Kita pengen nyambung-nyambungin. Kadang-kadang kita kaget, oh ternyata Bapak ini punya kafe 2000 meter di Bogor. Oh ternyata Bapak ini punya tambang. Oh ternyata antum punya tambang pasir. Itu setelah ketemu baru paham. Dan ada satu komunitas di Indonesia ini yang mensyaratkan anggotanya punya omset 500 M. Kami udah dapat informasinya komunitas ini dan mereka sekarang cuma 30 orang tapi tiap bulan bikin pabrik di mana-mana. Terakhir mereka bikin gedung. Ini mereka baru ngumpul 2 tahun terakhir 50 orang tapi disyaratin 500 M ke atas. Itu luar biasa putarannya. Maka ini juga visi saya sama Kang Dewa, wah minimal kita reconnect. Mau nggak antum di depan mimpin scale up anak-anak? Kan udah ada scale up jalur pelatihan, scale up jalur akuisisi. Ini scale up jalur sedekah. Rada goib memang ini. Nah ini jalur goib ini yang nanti musinin papin. Kan ya. Ada yang sama pelatihan nggak nyambung, tapi kalau sama sedekah, wah nyambung nih sama sedekah. Ini ada segmen pasarnya. Nah ini reconnect. Yang terakhir resonans. Coba lagi yang terakhir apa? Resonans. Kalau kita bergetar, menggetarkan yang lain. Kalau kita bergetar, menggetarkan yang lain. Sedikit aja, I need 3 menit untuk paparan yang ini. Kemarin saya rapat jet pribadi Bu. Rapat tentang sama operator jet pribadi yang mengoperasikan jet pribadi di Indonesia. Betapa kagetnya saya ternyata populasi jet pribadi, Cessna Citation XLS 6 seat. Ya, 6 seat. Itu populasinya di Kalimantan Timur. Terbanyak Pak, Kaltim Kalsel. Jadi Pak Haji tambang, Pak Haji batubara dan muslim. Dan saya di Kalimantan Timur nggak tahu. Ah ini kan berarti ada yang salah, gitu kan? Kenapa kalau saya nggak kenal? Kenapa kalau saya nggak tahu? Nah maka dari itu, kenapa kemudian kita ini jaringannya nggak ketemu? Karena kita kurang bergetar. Kita kurang apa? Kurang bergetar. Masya Allah, ini salah satu sahabat saya di Balikpapan. Begitu kita resonans, Mas Dodi. Nah, Mas Dodi Syahdina Land kemudian bisa landing ke sini karena ikut bergetar juga. Dari Balikpapan bergetar, dari Samarinda bergetar, dari Bogor Mas Diki bergetar. Mohon maaf saya nggak bisa sebut satu persatu.
ya, ada beberapa sahabat-sahabat ikut bergetar. Nah, maka perkumpulan ini juga kita niatkan untuk resonance. Ayo sama-sama revival, reconnect, resonance, insya Allah. Itu saja. Nanti apa itu Muhsinin Club, kenapa Muhsinin Club itu ada, bagaimana cara gabungnya dan seterusnya, saya akan paparkan jelang buka puasa, ya. Yang pertama, apa visi dari DEP Foundation itu, cita-cita besarnya apa? Sebetulnya gini Pak, saya pengen curhat ini ya, sekaligus mungkin mewakili perasaan saya sendiri, bisa jadi mewakili perasaan juga istri saya yang bergerak di Balik Saji, dan mungkin mewakili cerita kisah para penggerak-penggerak yang ada di seluruh seantero muka bumi, para fundraiser dan penggerak filantropis. Bahwa kami punya konsep, berapapun nominalnya kami hargai, itu konsep yang Masya Allah Tabarakallah, itu adalah konsep yang barokah Pak. Orang tuh sodako tuh 10.000, bahkan bisa ngobrol sama istri saya tuh pernah jadi CS, waktu awal-awal ada yang transfer 1.000 setiap pagi. Apalagi ada QRS ini Pak, orang tuh transfer bisa kecil-kecil, dan itu barokah, apalagi kalau itu orang banyak. Tapi bagaimanapun ini terbatas Bapak Ibu, terbatas dari segi jangkauan sosial media, kita mau naikin FBS juga terbatas. Jadi retail ini kita sudah kumpulin misalnya 14 juta, 12 juta. Dewa tiba-tiba datang, gimana berkabok sini, ya doain aneh ya gini. Terus langsung gitu 100 juta dia transfer. Jadi kadang-kadang saya juga punya pandangan bahwa bisa jadi ada segmen yang harus kita komunikasikan mendalam. Nah maka DEP Foundation itu sebetulnya fungsinya adalah PR ke orang-orang kaya sebetulnya. Public relation kepada para agnia. Biar DEP Foundation yang komunikasi. Karena DEP Foundation nggak punya visi Pak untuk bikin entitas dakwah. Salah satu entitas dakwah yang sangat Kang Dewa banget itu Pondok Abdurrahman bin Auf. Yang hari ini pun Kang Dewa anggap itu udah punya umat full gitu Kang Dewa. Jadi beberapa entitas dakwah juga udah terlibat, siapapun boleh terlibat, Kang Dewa juga gak ganggu-ganggu. Udah tegak, udah. Jadi DEP Foundation gak realisasi Pak. Project Fund Day ini kepanitiaan, kita gak realisasi. Jadi artinya ada ide, ada gagasan, kita gak realisasi. Someday nanti kepanitiaannya siapapun terserah. Tapi intinya DEP Foundation dibuat bukan untuk merealisasikan bantuan, tapi untuk menyalurkan ke titik-titik yang optimum pada orang-orang tertentu. Jadi donasinya pada orang-orang tertentu dipompa lalu kemudian disalurkan dengan tepat pada entitas-entitas tertentu. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak semua entitas dakwah mau fundraising. Pak, tidak semua entitas dakwah mau fundraising. Saya buka saja satu, misalnya Ustadz Rahmat Al-Kautsar. Itu ngepost nomor rekeningnya saja, poster nomor rekeningnya saja, tahfidz gratis 24 cabang, nggak mau. Nah DEP Foundation nyari yang seperti itu. Banyak juga yang nggak bisa di fundraising Pak. Guru-guru ngaji, para da'i fisabilillah yang keliling-keliling kemana-mana. Yang mereka nggak pakai tarif, yang mereka masuk ngurusin anak-anak SMA, ngurusin orang-orang yang mabok-mabok itu nggak ada gajinya, nggak ada amplopnya. Nah DEP Foundation berharap jadi mediator tuh itu. Itu visi visi teknikalnya, nanti visi yang substansinya nanti dari Kang Dewa. Ya nambahin aja ya. Jadi yang pertama pertanyaan dari Mas Dodi, kalau ditanya tentang visi besarnya hampir sama lah ya sama Kang Randy. Berasanya kita pengen jadi tali penghubung lah gitu ya. Karena tidak semua orang bisa terhubung pada dasarnya. Saya alhamdulillah ya punya topi yang cukup banyak. Maksudnya profesi. Saya profesinya adalah seorang pebisnis. Saya juga trainer, saya juga internet marketer, saya juga penulis, saya juga kadang juga dengan teman-teman baru ustadz gitu kan. Jadi masuk kemana-mana. Produser baru, suka apa ya. Nah, yang saya lihat adalah setiap segmentasi itu memang punya keinginan masing-masing. Dan isunya adalah yang selalu terbesar adalah misinya sama, visinya sama, tapi nggak terhubung gitu. Mereka sama pengen bermanfaat buat orang lain, tapi nggak terhubung. Mereka punya banyak uang, cuman bingung. Saya diundang sama banyak entitas filantropi dan juga NGO itu banyak banget ya. Di setiap Ramadan apalagi tuh ya, diundang terus lah gitu ya. Yang saya kritik ke mereka adalah kenapa antum ini ngontak saya pada saat bulan Ramadan doang, saya bilang. Ya, karena ya kampanye bulan Ramadan gitu kan. Loh, antum jangan remehkan orang-orang di sekitar saya nih yang lain. Saya mewakili teman-teman saya yang mereka tuh punya budget, antum kenapa gak datang? Saya bilang. Oh gitu Kang, iya.
Kenapa gak minta gitu kan? Segmentasinya tadi ada orang duit nih, duit yang ibaratnya nganggur harus dikeluarin kan, ya sedekahin nih kan. Cuman gak ada yang minta nih, gak ada yang ibaratnya gak ada yang jadi peluang amal gitu. Ya udah ngendap. Ya salahnya adalah kalau misalkan di tangan orang yang dalam tertib salah, berarti jadi pelampiasan ke yang lain-lain. Karena konsepnya sejauh yang saya pahami, harta itu kan mal. Mal itu kan kecenderungan bahasa Arabnya, muyul. Jadi kalau misalkan kita ini megang duit banyak, kalau kita karakteristiknya adalah orang baik, insya Allah akan membuat kita makin baik. Kalau kita nih karakteristiknya bawaan oroknya adalah orang buruk gitu kan, maka ketika dikasih harta banyak, memburukkan kita juga. Nah, syukur-syukur kalau misalkan kita sudah sepenuhnya sadar bahwa ya Allah pengen nih jadi orang baik dan membaikkan banyak orang. Dan tahu gimana cara nyalurinnya. Nah, ada orang-orang yang diem, yang dia tuh karena gak punya teman, karena gak ada entitasnya, karena gak ada komunitasnya, gak ada penghubungnya, terkonfliknya ke yang lain-lain gitu. Nah, maka daripada kayak begitu mending kita ambil alih. Walaupun sekali lagi, apalagi saya pernah ngisi juga di teman-teman masjid itu ya, bahwa tugas kita bukan mengambil alih fungsi negara sebenarnya. Ya, mendistribusi tugas negara gitu kan. Karena ini tugas negara pada hakikatnya mensejahterakan umat dan segala macam. Tapi minimal kita bisa mengambil alih dalam hal ini adalah untuk bekal kita juga nih. Maka analoginya kayak sapu lidi kalau cuma satu doang, semangatnya gampang patah, kitanya gampang patah, gak semangat lagi dan seterusnya. Tapi kalau sapu lidi jadi banyak, ya jadi kuat, kalau mau dipatahin susah. Ketika ngumpul ini kalau misalkan ada yang nyinyir, ada yang jatuhin segala macam akan susah jatuh. Nah, tapi ini bisa membersihkan kotoran, bisa membantu banyak orang hanya ketika diikat. Karena kalau misalkan sapu lidi ngumpul doang nih, dilepasin balatak deh gitu. Sampah lagi, boro-boro bersihin sampah, lu jadi sampah. Orang-orang yang teriak di luar, oh kita itu harus gini-gini, tapi gak ada yang mengikat, jadi sampah. Nah kita ini harapannya adalah selain tali penghubung, juga tali pengikat. Pengikatnya apa? Kita sama-sama pengen jadi orang soleh bareng, fastabiqul khairat ya, mengajak orang-orang juga sama-sama jadi orang baik, saling makan dalam kebaikan. Karena tadi ibaratnya kita cuma numpang lewat doang di dunia gitu kan. Itu kondisinya adalah kita pengen visi besarnya adalah pengen jadi tali pengikat dan tali penghubung buat teman-teman semua. Nah, adapun tadi kata Kang Mustafa untuk tahun lalu memang ya Kang, saya curhat juga ke beberapa orang. Tahun lalu itu kita karena memang niatnya adalah iseng sebenarnya. Saya kadang juga di Ramadan juga niatnya iseng aja kan, lempar deh. Dan itu saya sendirian. Transfer sendiri tanpa ada bantuan tim apa segala macam. Gampang itu kayak misalkan kayak amal solehnya itu diambil sendiri gitu. Nah di sini saya dapat banyak referensi, mesti bagi-bagi ya udahlah dan perlu diurusin ya udahlah kita urusin. Dan lebih ekstrimnya lagi adalah benar kata Kang Randy yang nge-DM ke saya tuh makin banyak. Bahkan sekarang tuh bukan cuma nge-DM Kang, datang ke rumah. Saya nggak tahu dapat alamat rumah itu dari mana ya. Pak Kohar ya. Ada yang datang ke rumah kan, wah segala macam. Wah itu banyak banget teman-teman. Makanya sekali lagi adanya wadah ini, adanya foundation ini, goalnya adalah ya tadi bisa memudahkan kebaikan ini bisa menjalar kemana-mana. Karena saya yakin banyak orang baik yang mungkin gara-gara ketemu dengan orang baiknya, akhirnya tidak teraktivasi kebaikannya gitu. Nah, dengan adanya ini, dia awalnya udah ada nih duitnya, daripada beli motor, mobil atau rumah yang mungkin hanya sekedar jadi hak milik. Mending kita bagiin. Karena konsep harta kan 3, sering saya sampaikan juga. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita gunakan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Tidak ada konsep kepemilikan tentang harta itu, tentang rezeki itu, tentang milik. Jadi kalau misalkan koleksi misalkan gitu ya, koleksi atau misalkan di rekening duit tiba besok, itu bukan rezeki Anda. Bukan rezeki kita gitu. Saya bilang sado habis gitu kan. Ini cerita ya. Ini mungkin saya gak pernah ceritakan dulu. Tahun lalu mungkin teman-teman juga sampaikan karena ya tadi saya tuh diam, cuman dia tawanya kemana-mana kan, cerita kemana-mana gitu. Tahun lalu saldo kita habis, ya cuma berapa lah gitu dikit. Dalam kurun 2 bulan teman-teman balik lagi angkanya, udah lebih gede. Maksudnya tuh ini bagaimana janji Allah tuh masya Allah gitu luar biasa. Jadi gak usah takut miskin, ya. Karena udah gak ada ceritanya orang miskin gara-gara bersedekah. Gak ada ceritanya sampai saat ini saya belum pernah menemukan itu. Jadi jangan ragu lagi, tinggal nanti manajemennya yang baik, money manajemennya. Jangan sampai juga kok orang dewa sedekah brutal, misalkan buat istri gak dikasih, orang tua gak dikasih gitu kan. Ya hati-hati. Ya tetap ada ya, tergantung beda-beda nanti. Tiap orang punya ini masing-masing. Intinya adalah agar meleverage terjadinya kebaikan ini makin lebih mudah gitu. Gitu kan. Ya.
Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, izin pada sesi kali ini ya saya menyampaikan terkait dengan Musinin Club. Jadi apa itu Musinin Club? Lalu kemudian mengapa Musinin Club itu ada? Nanti bagaimana cara gabungnya? Apa kegiatannya dan seterusnya. Insyaallah Musinin Club ini value-nya bisa diukur karena kami menghindari pendekatan online ya. Jadi kalau misalnya coaching online atau pendekatannya online itu mungkin ada ketidaksempurnaannya, tapi ini kita tuntaskan dalam bentuk offline. Pertama-tama seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tadi tentang DP Foundation, Bapak Ibu tentang DP Foundation, maka DP Foundation ini mengelola dana Kang Dewa secara full ya. Jadi kita menyebutnya di DEP Foundation ya. DEP, ada E kecil yang kita taruh itu sebetulnya ada substansinya Bapak Ibu. Kita ingin nangkap ketawaduannya dewa, makanya ada E kecil. Ya, logo E kecil. Walaupun bersodakoh bermiliar-miliar, E tetap kecil. Itu yang kita ingin masukkan ke dalam DEP Foundation. Ya. Jadi DEP Foundation Bapak Ibu sekalian itu kemudian mengelola dana dari Kang Dewa secara pribadi, secara private, lewat income yang beliau dapat. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian DP Foundation ingin membuka kesempatan bagi orang luar untuk donasi? Maka Kang Dewa pun sebetulnya nggak begitu oke. Kenapa? Karena jangan sampai kita kemudian menu-menuhin yang udah ada. Berkah Box fundraising, amalsoleh.com fundraising, ya kan? Lalu misalnya Kiai Sandi fundraising, Mabda Islam, semuanya fundraising. Tiba-tiba masuk lagi ini DP Foundation, fundraising pula dia naikin FBS. Nah, kita nggak mau pola ini juga terjadi. Kita menu-menuhin ruang yang udah orang banyak isi. Maka dari itu diubahlah cara yang berbeda, yaitu bagaimana caranya DP Foundation itu punya saluran, ya Bapak Ibu punya saluran dari komunitas tertentu yang sifatnya host. Yang sifatnya apa? Host, yang sifatnya khusus. Maka dibangunlah yang namanya entitas Musinin Club. Bahwa DEP Foundation hanya menerima donasi dari Musinin Club. Harus jadi Musinin Club dulu, harus bagian dari anggota dulu, ikut pengajian Musinin Club dulu, komit, baru kemudian boleh donasi dengan angka tertentu, itu pun dengan angka tertentu. Jadi kami nggak ngeritel donasi 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, nggak. Ada, nanti saya jelaskan berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti tulisan saya, ada satu mekanisme di dalam gerak dari entrepreneur, yaitu same feeders flock together. Coba lagi, same feeders, boleh diulangi, same feeders. Apa itu? Sama bulunya, burung tuh. Same feeders, flock. Apa tuh flock? Terbang bersama. Same feeder, flock together. Same feeder, flock together. Beberapa orang yang punya kecenderungan yang sama akan lebih cepat untuk terhubung dan bergaul. Saya awalnya nggak ngerti Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada geng motor besar ngumpul dengan orang yang punya motor besar? Saya itu pertama nggak paham. Untuk apa menatap motor besar yang dia juga ada di rumahnya? Saya tuh mikirnya suka aneh-aneh. Apakah ini mungkin karena supaya gampang ganti onderdil kan satu sama lain? Apakah mungkin supaya gampang ngobrol tentang motor satu sama lain? Apakah mungkin, saya kadang mikirnya begitu. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya punya satu kawan di Jogja, itu memang Harley Davidson chapter Jogja, HDCI Jogja. Bahwa ketika dia bicara bahwa ini teman-teman HDCI ternyata ada beliau, ada Kapolda juga, ada bapak yang punya pabrik juga dan seterusnya. Ternyata yang dibangun adalah pergaulan host. Adalah apa? Pergaulan host. Pergaulan host yang dia bangun untuk kemudian mempercepat dan mengakselerasi pertumbuhan. Ada optik yang udah punya omset 500 juta. Bergaul lagi dengan Kang Dewa, maka Kang Dewa mengakuisisi naik sampai 4M. Jadi ini yang terjadi di lapangan Bapak Ibu sekalian, ya.
Komunitas-komunitas elit ini terus-menerus membangun hubungan sehingga dia makin besar. Awalnya saya merasa bahwa dia elitis, dia pilih-pilih. Ternyata itu mekanisme yang kemudian ada. Dan menurut saya selama memang oke-oke saja, tidak ada syariat yang dilanggar ya sah-sah saja. Lagi misalnya komunitas arisan sampai puluhan juta. Sekali datang 40 juta, peserta arisan 30 orang. Jadi begitu dapat arisan 1,2 miliar. Ayo Jeng, kita kocok arisan. Siapa? Berapa Bapak Ibu? 1,2 M. 30 orang. Jadi ada arisan-arisan yang memang artinya kalau nggak bisa bayar 40 juta per bulan, dia nggak bisa akses arisan itu. Dan ternyata kita kira, ini ibu-ibu sosialita cuma gaya. Ternyata mereka jadikan itu komunitas ekosistem untuk jualan berlian. Ternyata mereka jadikan itu tempat ekosistem untuk memperbesar bisnisnya, saling buka cabang dan seterusnya. Kadang-kadang kita berpikir snob, tapi ketika kita buka pikiran kita lebih jauh, ternyata kita bisa memahami ini lebih objektif. Nah maka dari itu, yang suka motor sudah ada perkumpulannya. Yang bisa arisan 40 juta udah ada perkumpulannya. Yang tasnya 1,2 miliar sudah ada perkumpulannya. Nah, yang penggila sedekah ini sampai saat ini nampaknya belum ada. Nah maka dari itu kita bangun teman-teman Muhsinin Club ya sebagai wadah kita untuk revival. Coba lagi tadi apa? Revival untuk kemudian kita bisa bangkit lagi seperti dahulu segmen saudagar. Lalu kemudian kita juga melakukan namanya reconnect melakukan hubungan kembali, dan yang terakhir resonance. Apa itu resonansi? Bergetarnya benda yang lain akibat bergetarnya satu benda yang amplitudo dan frekuensinya sama. Akhirnya kita bergetar, dia juga bergetar. Itu namanya resonance, revival, reconnect, resonance. Panitia boleh ditampilkan Muhsinin Club schedule meeting? Panitia boleh ditampilkan? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sama Kang Dewa sepakat untuk mengasuh komunitas pengajian Muhsinin Club. Ya, kami standar pakai bintang 4 nantinya. Kami selenggarakan setiap hari Ahad sore keliling ke seluruh Indonesia. Tapi mohon maaf, bukan pelatihan, karena kalau pelatihan sudah ada billionaire coach. Dan juga bukan kelompok menulis, karena kelompok menulis sudah ada Ustadz Tendi memimpin. Ya. Jadi tenang aja Ustadz, nih kita segmennya berbeda. Jadi Muhsinin Club ini nanti 15 Mei ini pertemuan pertama di Jakarta, langsung Ahad berikutnya di Bandung, lalu berikutnya di Yogyakarta, langsung akan kembali lagi ke Bekasi, lanjut 12 Juni ke Surabaya, 19 Juni Makassar, ya, 28, coba make it zoom ya, 26 Juni Pekanbaru, dan ini masih jadwal sampai Juni, saya belum confirm lagi Kang Dewa. Jadi insya Allah setiap Ahad kita akan datangi kota-kota ini. Gorontalo udah juga minta. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pengajian nasional yang semua anggota boleh akses, boleh ikut. Kenapa kita keliling? Karena kita ingin bersilaturahim dengan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di tempat itu. Apa bentuknya nanti? Nah bentuknya nanti dari jam 2 siang sampai jam 9 malam agendanya. Jadi jam 2 siang sampai jam 3 itu kalau nggak saya, Kang Dewa, kami berbagi tugas untuk kemudian mengasuh komunitas. Jam 16 sampai 17.45 kami ada sesi tokoh. Ada tokoh yang kami undang tapi kami nggak mau posting di poster. Karena nanti jadi jual pelatihan, kami nggak mau. Akadnya tetap sodakoh. Boleh diulangi? Akadnya apa? Sodakoh. Dan kami perlakukan dana Bapak Ibu seperti sodakoh. Kalau ada operasionalnya kami putuskan berapa percentage untuk operasional. Bahkan di DP Foundation ini walaupun akadnya sodakoh, kias perlakuan dananya seperti zakat. Jadi sistem sudah kita bangun mulai dari fisabilillah, fuqara, miskin dan seterusnya. Perlakuannya mirip seperti kita mengelola zakat. Walaupun akadnya sedekah. Kita ingin distribusinya seperti itu. Nah kemudian temu sesi tokoh ini harapannya apa? Harapannya ada wahana cara berpikir baru di Bapak Ibu yang kemudian ketika Bapak Ibu nanti ketemu para tokoh ini ada tercerahkan. Dan tokohnya memang bukan tokoh pelatihan bisnis. Kami ingin ada
ada apa ya, ada mindset baru lah ketika tokoh-tokoh ini kami hadirkan. Karena ini komunitas sedekah brutal. Banyak yang tidak paham kalau misalnya santri pasta gigi aja sulit. Banyak yang tidak paham kalau misalnya santri air bersih aja sulit. Hampir semua pondok di Indonesia yang gratis-gratis masalahnya satu, penyakit kulit. Banyak nggak paham skabies. Anak-anak pondok tuh skabies, rusak-rusak kulitnya karena apa? Sanitasinya kotor. Dan begitu nih saya jelaskan sama teman-teman kontraktor, banyak yang nggak paham. Dia bilang apa? Kalau aneh tahu begitu, aneh yang kerjain. Saya nggak tahu nih. Katanya sih dia keliling-keliling ke pondok untuk beresin sanitasi. Tapi Allahualam. Nah, kita pengen tokoh-tokoh itu dihadirkan, para pemimpin pondok, para penggerak, ya. Saya sudah sebut beberapa, saya mention ya. Orang-orang yang kemudian bersentuhan sama umat nanti bisa ngomong di sesi sore ini. Malamnya kita sediakan makan malam, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, lalu ada cafe break. Kita buka venue sampai jam 9 malam untuk kemudian Bapak Ibu bisa ngobrol dan bercengkrama. Nah ini kita putar seluruh Indonesia supaya kemudian resonansinya dapat. Nah sekarang, bagaimana kemudian saringan elitis yang kami terapkan? Ya, jadi saringan elitis yang kami terapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya kegiatan adalah yang pertama, tahap pertama adalah tahap register masuk dalam Semesta Muhsinin Club. Jadi yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu jadi member Muhsinin Club. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua adalah bagaimana Bapak Ibu kemudian ikut kegiatan Muhsinin Club. Nah dari Kang Dewa ya, dan juga setelah diputuskan supaya kemudian diukur sesuai ukuran, maka diputuskan di DP Foundation minimal donasi dan satuan kelipatan donasi untuk DP Foundation adalah 10 juta rupiah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Nah, udah mulai melemas tepuk tangannya ya, 10 juta. Namanya juga sedekah brutal Bu ya, Allahumma paksakeun ya. Ada doa Allahumma paksakan. Jadi untuk menjadi anggota dari Muhsinin Club Bapak Ibu sekalian, itu minimum registrasi infak yaitu 10 juta rupiah yang diakatkan infak. Jadi bukan diakatkan pelatihan. Dan keanggotaan ini 10 juta adalah akadnya untuk seumur hidup. Maka Anda akan masuk di membership Muhsinin Club. Mendapatkan semua informasi, akses semua kegiatan Muhsinin Club. Pengajiannya kapan, di mana, lalu kemudian nanti misalnya ada umroh khusus Muhsinin Club, ada tur khusus Muhsinin Club, ada perjalanan ke pondok-pondok khusus Muhsinin Club. Ya, Kang Dewa juga dekat dengan beberapa filantropi yang punya dakwah di pedalaman. Kami juga pengen ngajak Bapak Ibu jalan-jalan. Ya. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian untuk masuknya 10 juta rupiah. Dan untuk rutinnya ya karena kami adakan pelatihan ini setiap ahad, mohon maaf. Kami adakan pengajiannya setiap ahad, tidak perlu hadir setiap ahad. Tapi kalau mau hadir setiap ahad boleh. Dengan infak setiap pengajiannya 10 juta rupiah. Jadi 10 juta masuk, 10 juta rupiah. Maka kalau Bapak Ibu aneh mau brutal, 40 juta sebulan, ya udah ikut setiap pekan. Tapi saya cuma mau ikut sebulan sekali saja, itu juga boleh. 10 juta masuk, 10 juta untuk setiap pengajian. Dan ini berlaku untuk 2 packs. Ini berlaku untuk 2 packs ya. Ini berlaku untuk 2 packs, artinya berlaku untuk 2 orang. Oke. Sebelum saya kemudian nanti meminta respon Bapak Ibu tentang Muhsinin Club ini, kami akan mengadakan pengukuhan di awal-awal ini di 16 April 2022. 16 April 2022 di Trans Convention Center. Lokasi Trans Convention yang ada berundaknya, kursinya 600 seat. Jadi 400 sudah diduduki oleh santri, 50 nanti undangan internal Kang Dewa dan BL Kosmetik, 150 kami dedikasikan untuk Muhsinin Club yang mendaftar. Itu berarti sekitar 75 orangan. Seminggu ini kita mulai buka pendaftarannya karena beberapa kawan-kawan dari seluruh Indonesia juga masuk. Bagi Bapak Ibu yang mendaftar dan transaksi registrasi infak sebelum 16 April, maka insya Allah Bapak Ibu ini komitmen dari kami akan dapat fasilitas nginap di Ibis 2 malam. Jadi akan nginap di Ibis 2 malam 16 plus 17 April nginap di Ibis ya Bapak Ibu.
Lalu kemudian dapat mengakses kegiatan Fun Day Santri Hufat, ya. Dapat mengakses kegiatan Fun Day Santri Hufat untuk kegiatan sore harinya. Ya, jadi berdoa bersama 400 santri hufaz sebelum 16 April. Tayangan ini sengaja juga kami rekam karena banyak saudara-saudara tadi yang juga sudah masuk WA-nya ke jejaring Kang Dewa yang gak bisa hadir hari ini tapi ingin mendapatkan presentasi tentang Muhsinin Club. Kami juga mengundang, silakan bagi Bapak Ibu yang kemudian tertarik untuk bergabung Muhsinin Club itu nanti menghubungi kontak WhatsApp yang ada untuk melakukan transaksi infak sebelum 16 April. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu di ruangan ini, sebelum nanti kita sama-sama zikir bersama, bagi Bapak Ibu di ruangan ini yang kemudian berkenan membersamai Dewa Eka Proega Foundation, ya, sekali lagi kami sudah jelaskan, same feeders flock together, kami perlu memang menjaga komunitas ini sesuai dengan tujuannya. Maka bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk bergabung dengan Muhsinin Club, ya, entah transfernya besok atau lusa, kami izin, boleh enggak kami izin berkenan untuk yang ingin join ke Muhsinin Club, boleh berdiri di round table, nanti panitia akan mendekat untuk memberikan formulir. Boleh Bapak Ibu yang berkenan untuk join ke Muhsinin Club? Silahkan. Panitia boleh merapat. Silakan Bapak Ibu yang panitia boleh membagikan ke teman-teman. Silakan untuk panitia. Oke, kalau berdiri masih malu-malu ya. Nah, silakan nanti membagikan ini form, nanti formnya nanti bisa kemudian disampaikan kepada panitia. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan sekalian. Kita ingin membangun sebuah ekosistem ya sedekah yang kemudian sedekah ini kita sistem reguler. Kita sistem reguler, kita juga sistem sedekah ini bisa berjalan terus-menerus dan memang sekali lagi tidak direalisasikan lewat Dewa Eka Proega Foundation-nya, tapi kemudian dari DP Foundation kemudian nanti akan menyalurkan ke tempat-tempat yang kita lihat sangat strategis dan lebih strategis. Ya, itu ada Bapak silakan yang tadi di belakang dua meminta. Boleh yang di sebelah sana juga boleh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih untuk tetap berjejaring. Insya Allah 16 April pengukuhan pertama di TCC, TSB. Tapi insya Allah pertemuan kita adalah 15 Mei. 15 Mei hari Ahad di Jakarta. Save the date, bisa disimpan di kalender. Insya Allah nanti mulai 15 Mei kita mulai pengajiannya dan kita mulai pertemuan komunitasnya untuk terus-menerus kita hadirkan setiap Ahad di berbagai kota di Indonesia. Polanya sebetulnya gampang Bu. Jabodetabek pekan ini, 2 pekan berikutnya luar kota. Jadi Jabodetabek, kota besar, Jabodetabek, kota besar, Jabodetabek, kota besar. Itu yang kemudian kita mau sapu. Jadi nanti teman-teman bisa kontak kami. Kontak DP Foundation sama seperti teman-teman daftar bukber ya. Insya Allah nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan seterusnya nanti bisa berkomunikasi dengan panitia. Saya rasa itu saja. Terima kasih telah membersamai kegiatan ini. Saya izin Bapak Ibu sekalian untuk kita nanti berkenan sama-sama takjil bareng. Lalu kemudian sholat maghrib berjamaah bareng. Insya Allah nanti saya dan Kang Dewa membuka diri kalau misalnya di maghrib nanti makan-makan kita bisa sharing together sama-sama. Dan insya Allah nanti setelah tarawih saya akan ada stay di venue ini sampai kira-kira jam 9. Jadi kalau misalnya ada yang tadi ada niat foto, ada niat discuss, ba'da tarawih. Dan insya Allah tarawihnya juz 30 ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Tidak 1 juz. Kita tarawihnya menunaikan qiyamul Ramadan. Tapi insya Allah dengan imam yang masya Allah tabarakallah, hafiz, bacaannya bagus insya Allah. Itu saja, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.